Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain karena nggak akan ada habisnya. Ya kan, tapi coba bandingkan diri kita dengan beberapa waktu lalu. Tapi kalaupun capek, tapi mentalnya tetap kuat, tetap berusaha. Ya kalau nggak bisa lari, jalan, nggak bisa jalan pelan, pokoknya jangan berhenti aja. Iya. Kadang-kadang kita kan suka bandingin diri kita sama orang lain ya. Nah itu selalu istilah rumput tetangga lebih hijau. Padahal dia nggak tahu rumput tetangga bayar air pumpnya berapa. Hai Dashers, kembali lagi di Easy Pace Podcast, persembahan dari Dashboard. Hari ini aku bakal ngobrol bareng Coach Balas Ahmad. Hai Coach. Hai, Padahal kita udah ngobrol dari depan. Udah. Jadi hari ini kita kedatangan Coach Balas. Dan obrolan hari ini Coach, aku akan mengulik total journey running Coach Balas sampai bisa ada di sini hari ini tuh gimana. Tapi ini sebenarnya pertanyaan basic yang aku tanyakan ke semua narasumber sih. Coach, bagaimana journey Coach bisa jatuh cinta dengan olahraga lari? Oh, jatuh cintanya awalnya dulu sepeda ya. Oh, dulu sepeda. Anak all mountain. Seru banget. Iya. Itu harus kuat tuh. Iya. Badan, core dan ankle. Tapi dulu tuh awalnya karena gemuk sih sebenarnya. Aku jujur gak kebayang Coach Balas dulu gemuk gimana. Karena menurut aku ini udah proporsional banget badannya sekarang. Ya 72, 74 deh. Oh iya. Iya. Cuman kalau sepeda gak terlalu bikin kurus. Ya, terus kata temen kan, lu coba lari. Gak deh. Ini berarti tahun berapa Coach? Aku tuh suka sepeda dari 2005 sampai 2010. Kemudian 2011 udah sepeda tapi gak kurus-kurus. Sekarang temen yang udah mulai lari, kayaknya lu coba lari. Oh no. Jatuh. Yo. Kaget guys. Kita cut 2 detik. Coach Balas, jadi gimana awalnya bisa jatuh cinta dengan olahraga lari? Awalnya tidak cinta-cinta amat. Semuanya kita gitu ya sih. Kayak tadi aku bilang kayak aku OTW cinta lari deh Coach kayaknya. Iya karena dulu sepeda kan, mountain bike. Jadi sepeda ke puncak, gunung, kemudian kebun teh kayak gitu. Cuman problemnya tuh udah sepeda sehari gak kurus-kurus. Dulu agak gemuk ya 72 sampai 74 kilo lah. Itu gemes tau. Itu gak gemuk, menurut aku itu gemes-gemes lucu. Itu anak-anak kalau bongkar-bongkar foto di Facebook itu merupakan hiburan buat mereka itu foto. Jadi jejak digitalnya sudah ada di Facebook guys. Ini kalau misalnya aku mau kepo aku buka ada lengkap, aku gak pernah ngapus. Nah dari situ kemudian salah satu teman yang udah mulai lari itu kan aku tuh kan komunitasnya Bintaro Trojan Runners. Lu coba lari deh. Enggak cobain enggak gitu kan. Cobain dulu katakan. Ya udah coba gitu kan. Aduh 800 meter aja dulu tuh ya. Pertama kali mulai lari bisa 400 meter non-stop itu udah happy banget. Tapi itu aku pun sekarang 400 meter non-stop kayak masih deg-degan dikit deh. Masa? Masih kayak kurang ada niat kali ya, bukan kuat. Mas Alit gitu. tolong dibantu. Tolong nih Mas Alit, saya suka kesiangan bangun track tribe 3 minggu berturut-turut kesiangan. Jadi itu dulu di awal dari 400 meter, 800 meter. Pokoknya masih ingat 3 kilo pertama dulu hampir 30 menit itu kayaknya udah happy banget karena non-stop. Terus ada cerita lucunya sih. Karena belum terlalu cinta, kalau sekarang jangan tanya ya. Karena sekarang udah sayang. Kalau udah cinta kan apa aja gitu kan. Dulu kan belum cinta jadi sengaja tuh beli sepatunya gak mau mahal-mahal. Kita semua pun seperti itu kok. Ya. Kita coba cari entry level dulu apa. Zaman itu belinya, boleh nyebutin merek gak? Boleh Reebok. Oke. Harganya cuma 800.000. Terus belinya pakai poinnya Citibank zaman itu. Jadi saya bayar cuma 300.000. Keren. Oke. Ini frugal living ini. Kemudian lari baru berapa sebulanan deh. Apakah karena nggak tahu teknik atau apa, pokoknya kakinya bengkak aja. Oh ya, oke. Kakinya bengkak, mulai takut dong gitu. Aduh gitu kan. Kan sekolah olahraga. Iya. Kakinya bengkak di sekitar mata kaki gitu loh, bengkak. Akhirnya ke dokter.
Waktu itu udah deg-degan banget kan ya, takut kan gitu loh, kaki soalnya. Terus pas dia lihat, itu dokter saya lupa namanya, tapi kata kalimat cukup menyakitkan. Lihat, kayaknya sepatu larinya kurang mahal kata. Wah, ternyata serius, itu benar benar iya kayaknya sepatu itu nggak cocok. Oke, tapi bener nih, nggak apa-apa, saya cuma kasih obat buat peradangannya, habis itu akan sembuh. Tapi kan saya masih diem gitu kan. Dia ngeliat aku bingung, dia bilang oke, nggak percaya, mari kita ronsen. Oke, akhirnya ronsen, sih nggak ada apa-apa, ini cuma peradangan, coba ganti sepatunya. Oke. Jadi habis itu langsung ke PIM dan beli lah ya, sepatunya emang agak mahal. Betul. Yang bener-bener mungkin teknologinya iya sih. Pas lari kayak udah masuk kilometer 3 kayak oh iya sih, bener nih kata dokter nih. Itu dokter saya lupa, tapi pertanyaan cuma satu, kayaknya sepatunya kurang ini deh, coba ganti sepatunya deh yang agak bagusan ya, karena kalau lari itu katanya kan pokoknya dia cerita lah, mungkin high impact, mungkin itu yang kita tahu sekarang gitu kan, dimana ternyata pada saat kita lari itu 1 kali tap itu kan menanggung 3 kali berat badan. Iya. 1 kaki. Wow. Bayangin lari 1 kilo berapa langkah tuh. Benar. Nah jadi memang itulah kenapa sepatu lari itu memang harganya cukup mahal. Karena teknologinya. Ya karena ibaratnya melindungi kaki kita. Karena kan kaki kita adalah aset ya, buat pelari kaki kan aset. Jadi namanya aset harus disayang-sayang. Betul, setuju banget. Oke coach, itu kan dari sepeda terus ke lari. Berarti dulu masih ingat gak coach race pertama? Oh ingat. Yang coach ikut tuh 5 kilo, bangga banget dulu. Oh iya. Oh luar biasa. 5 kilo di event apa coach? Acara kanker. Waktu itu saya lupa nama ibunya, Ibu Menteri kalau nggak salah dulu tuh. Dia itu penggiat kanker. Jadi staffnya di Four Seasons Hotel. Zaman itu Four Seasons masih di Kuningan. Medalinya masih ada kok. Aku menyimpan semua medali. Ini bagian yang seru karena tadi pas aku ngobrol sama Coach Falas ternyata dibawa bukti-bukti memorable moments apa ya, ada yang beberapa beliau medali yang ingat-ingat lah dari acara-acara lari. Nah kita tunjukin kali ya Coach. Ya tuh udah bulukan yang pertama ini. Nah itu tuh 5 kilo. Tuh tahun berapa ini seru banget sih. Ini berarti medali pertama 5 kilo. Iya. Bisa lihat tuh zaman dulu ya. Ini anak-anak lari coba kalian sekarang lihat tuh ini medali canggih-canggih ya. Coba sekarang tuh medali cuma segini loh, cuman begini. Bandingkan. Ini kayak perbandingan zaman upgrade medali itu tahun ke tahun ternyata dari ini ke ini. Sekarang lebih canggih-canggih. Ini sekarang masih 2015 loh. Tapi 2015 aja udah bagus. Ya. Wah. Ternyata full marathon guys. Aku memegang medali yang secara investasi waktu, energi dan materi banyak nih. Dan perasaan. Keren banget. Nah ini yang pertama 5 kilo. Berlin juga nih. BMW Berlin World Marathon. Ya ini juga Berlin. Gila keren banget coach. Ini aku bawa pulang. Boleh coach. Tapi kembali ada motivasinya. Gila seru banget. Ini yang pertama. Ini menyelesaikannya bangga banget dulu. Seneng banget bisa 5 kilo tuh udah bangga nih. Lihat ini jauh banget ya sama medali-medali zaman sekarang. Benar-benar. Cuman tipis. Tapi akhirnya memutuskan untuk udah deh gue mau coba race. Itu dapat dorongan itu dari teman-teman biasa standar. Sampai sekarang kalau itu polanya sama di ibu kota. Teman-teman dari dulu itu ya. Yang namanya bestie itu kan begitu. Benar. Dia kalau dia menderita temannya harus ikut. Betul. Kan ini didorongnya menjadi manusia sporty ya. Gitu kan. Dan juga karena ternyata saat lari itu berat badanku karena kan dietnya itu bukan berarti diet ketat, cuman hanya mengurangi porsi, tapi lama-lama akhirnya porsi makan yang pas buat badan aku tuh dapat gitu. Jadi ternyata sebenarnya itu kita hanya berlebihan aja makannya. Sebenarnya tubuh kita tidak butuh sebanyak itu. I see. Itu aku sih suka excessive eating. Nah, aku jadi eater. Berat badannya makin kurang. Lumayan besar sih investasinya ya, karena ganti isi lemari berapa kali tuh. Betul itu. Dari mulai XL dan double XL. Sama biaya laundry juga ya coach. Kemudian ganti deh tuh ya, mulai turun ke L dan M. Seru banget. Habis itu ganti lagi sampai ke XS atau S kan. Jadi 3 kali ganti gitu. Tapi gak apa-apa kan sehat. Bener. Kan sehat gitu loh. Jadi
ini medali pertama. Kita bahas medali ya. Bahas medali nih, ini seru nih. Ini medali full maraton pertama. Tahun 2015 di Bali. Pertama. Dan saat itu larinya nggak pakai coach, cuman nanya sama teman-teman, sama browsing. Ya nanya dong sama temen yang udah biasa. Pokoknya lu kayak gini. Biasa lah, bestie kan itu semuanya easy. Bener. Oke, gitu udah ya. Ya ternyata kan saat itu mungkin masih belum pengetahuan tentang larinya belum banyak. Iya. Jadi finishnya 4 menit sebelum shot. Tapi tetap finish. Coach, ya. tetap dapat medali itu 4 menit sebelum shot. Kemudian di jam 11 waktu Bali itu sekitar kilometer 35 dan masih ada 35 36 masih 6 kilo itu panasnya auzubillah min zalik. Dan biasanya yang di 6 jam masih di kilometer 35 itu adalah orang-orang yang sudah hampir putus asa semua. Jadi aku kayak bisa udah ada teman saya itu yang udah takbir gitu ya, Allahu Akbar, Allah ini udah kayak apa sih gitu loh kan. Itu berjanji tidak akan maraton lagi sih. Oke. Setelah yang ini nih. Iya di kilometer 35 36 itu jam 11 Bali, gua nggak akan maraton lagi. Tapi jam 11 Bali sekarang aja panas banget. Aku panas sih jam 11 Bali. Tapi percayalah kalau buat yang belum maraton itu cuman gombal sih. Jangan dipercaya karena setelah dilewatin per kilometer kemudian finish itu rasa capeknya hilang. Langsung dapat hilang. Sudden dan mendapat ini gitu. Itu kayak itu rasanya luar biasa. Kemudian pulang ke Jakarta sore, saya udah daftar maraton lagi sorenya. Jadi nggak usah dipercaya orang yang bilang tidak akan maraton. Ini buktinya. Setelah ada rasa-rasa nangis sedikit di kilometer 35 ya. Bukan nangis sih, kesel sih, capek banget, bener capek. Ya tapi mungkin karena latihannya belum proper gitu kan ya. Dan 2 hari pincang ke kantor. Hari Senin ke kantor, lama gitu di mobil turun terus datang Pak Sarpam, ibu kenapa enggak apa-apa karena saya lagi mengumpulkan tenaga supaya bisa berdiri itu susah sekali ya. Kebayang rasa-rasa pedih di betis, di dengkul, di paha. Tapi itu kan pertama. Tapi sekarang kan kalau saya lihat sih anak-anak sekarang udah canggih-canggih karena mereka udah belajar, udah makin pinter. Semua informasi tentang lari itu bisa didapat. Kemudian ada coach juga yang membantu. Jadi biasanya hari Senin itu udah nggak ada lagi yang pincang sih. Tapi sekarang tuh awareness-nya jauh lebih kenceng ya coach ya. Dibanding mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu kita tarik sekarang kita lebih. Nih anak lama itu FM 5 jaman aja tuh bangganya luar biasa. Anak sekarang Virgin maunya tuh di bawah 5 jam. Iya. Tapi itu bagus. Itu bagus. Berarti kan lebih maju. Bener-bener. Cuma sekarang tuh awareness kayak oke, gue untuk maraton, gue harus cari coach, gue harus latihannya macam-macam supportnya. Kayak daftar maratonnya gak bisa H-3, H-5 tuh gak boleh. Maraton gak bisa begitu. Iya, jadi kayak awareness itu yang. Ya itu udah, sekarang itu anak-anak itu udah sangat tahu. Beda sama zaman kita dulu ya. Dulu latihan kita kan strength gak ada gitu loh. Pilates gak ada, latihan core gak ada. Tapi sekarang itu udah banyak. Dan kan kemajuan teknologi juga sih gitu. Informasi kan bisa didapat di mana-mana. Terus coachnya banyak, terus sering-sering session kayak gini kan juga bagus gitu. Seru sih ya. Coach setelah melewati race-race yang memorable ini, di titik mana coach tahu aku ingin menjadi pelatih? Kalau itu juga tidak pernah direncanakan, cuman memang nggak usah disebutkan. Tapi adalah beberapa teman dekat saya. Kalau mereka suka bercanda nih, ini kita dulu nih kayak jadi jadi bukan jadi korban sih, jadi percobaan jadi dengan menu selalu mulai dari circle terdekat gitu loh. Ring 1 itu cocok untuk dijadikan. Tapi yang lucunya tuh mungkin karena bisa dan mereka tuh kayak believe gitu, mereka percaya gitu kan, jadi sering minta coba bikinin dong. Nah jadi aku suka ngutak-atik, tapi sebelum itu diberikan ke teman biasanya saya ngetes dulu, kayak apa sih rasanya interval 600 meter gitu, biar tahu gitu biar loh. Tahu. Jadi terus misalnya aku tahu temanku nggak sekuat saya, misalnya aku kan tentu kayaknya dia nggak bisa, lu nggak usah segini deh, coba jadi coba ya gitulah gitu, sampai akhirnya mulai suka gitu kan, sampai suatu saat itu dulu itu saya itu dulu termasuk
major course di Skolari, kalau tahu Skolari. Jadi Tahu. di tahun Jadi di tahun 2019 kayaknya ya. 2019. Jadi dulu itu konsepnya Skolari itu kan gratis, free gitu ya. Nah dia itu mencari course yang juga mau free itu kayaknya susah dulu. Nah jadi kebetulan ada salah satu foundernya kayak tinggal di Bintaro. Jadi karena saya lahir sama Trojan, kayaknya dia dengar gitu kan dia hubungin saya gitu kan ya. Terus oke, tapi habis jam kantor ya, kata saya, iya kok hari Kamis sore kok, katanya 6:30. Terus dia bilang, masih ingat tuh dia ngomongnya tuh kayak gimana gitu ya. Cuman begini kos, katanya kan. Apa bilang kan dia. Lama mereka tuh ngomongnya berdua. Ada jedanya bikin buat kita penasaran kayak terus, ada apa gitu. Iya kan bingung juga kenapa gitu kan dia. Tapi kita nggak bisa bayar. Nggak apa-apa. Terus mereka tuh berdua tuh berpelukan karena ternyata sudah beberapa course yang ditanya tuh agak enggan agak gitu. keberatan mungkin gitu kan. Jadi mereka seneng banget ya, karena kalau buat saya sih ngajar dan memberikan pengetahuan ke orang itu kan menyenangkan ya. Jadi saya siapa sih nggak suka duit sebenarnya. Tapi maksud saya untuk di lari ini itu bukan yang sangat utama bagi saya gitu. Makanya pas itu mereka senang banget. Kos serius emang kenapa? Ya ampun, itu mereka berdua tuh berpelukan gitu. Karena kita menemukan yang dicari, terus mau, ya udah langsung minggu depannya saya ngajar hampir 2 tahun lah ya di Skolari. Kemudian tahun 2021 pengen mengembangkan si VS Code ini karena bagian dari cita-cita. Betul. Ini kalau misalnya kalian ngeliat Instagramnya Coach Falas, aku juga udah nge-stalk by the way. Itu tuh ada VS Code tuh berarti bukan tim sih, maksudnya kayak community larinya Coach Falas. Sebenarnya community juga bukan sih, cuman anak-anak kan semuanya boleh lah, siapapun boleh gitu kan. Jadi itu pengen punya satu gitu kan ya. Cuman kan kalau aku ada di Skolari kemudian juga membentuk VS Code kayaknya kurang agak susah ya. Bukan susah sih, cuman pasti berdiri di 2 kaki itu kan sudah pasti adil itu kan susah gitu kan ya. Jadi akhirnya tuh tahun 2022 saya ngundurin diri karena memang Skolari pun juga udah dulu awal jadi coach Skolari itu paling muridnya nggak nyampe 20 kan sudah berkembang. Kemudian beberapa murid-murid yang bagus itu kita juga udah jadiin asisten coach, jadi dia juga udah pinter gitu kan. Jadi saya bilang sama foundernya, saya rasa sih ada atau tidak ada saya Skolari akan berkembang karena kan murid sudah banyak, sudah ada regenerasi dan sekarang jadi coach di Skolari. Itu dulu kan murid saya gitu. Jadi mereka sudah bisa berkembang dan sekarang juga bagus. Jadi memang dan saya pun juga berkembang dengan alhamdulillah dengan bagus dengan VS Code gitu kan ya. Jadi daripada 2 kaki kan mending memilih salah satu. Toh sudah hampir 2 tahun juga sama-sama memajukan Skolari. Jadi kita berpisah baik-baik gitu. Seru banget. Coach, transisi dari biasanya coach sebelum jadi pelatih ya kan nge-handle diri sendiri segala macam, dan saat jadi pelatih kan bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak macam klien itu. How did you handle or manage the people that you meet gitu? Karena dulu juga bekerja kan, jadi itu juga bekal juga menghadapi orang dari mulai levelan macam-macam gitu kan ya. Kemudian saya juga ngambil sertifikat karena dalam ngambil suatu kursus sertifikat itu juga diajarin sama dosen itu how to manage people gitu loh. Bagaimana kita dengan klien gitu kan. Misalnya contoh untuk sesuatu yang akan saya mengupload detail atau mungkin menceritakan latihannya agak detail, itu saya pasti minta izin karena tidak semua orang, belum tentu semua orang mau cerita pribadi mereka itu di-share di publik. Betul. Karena kalau saya udah share berarti kan semua yang follow saya atau siapapun itu akan bisa membaca. Jadi bisa minta izin dulu karena agak menceritakannya kan agak detail gitu ya. Misalnya, saya boleh upload
oke nggak apa-apa coach. Nah kalau itu kan kita udah dapat izin gitu. Jadi itu salah satu yang dipelajari pada saat saya mengambil sertifikat di samping belajar teknik dan lain-lainnya. I see. Yang meyakinkan hati coach untuk oke mau ngambil sertifikat, mau nyeriusin gitu loh menjadi pelatih tuh dorongannya apa coach? Karena begini, menjadi seorang pelatih itu harus ada tanggung jawab ya. Jadi saya berpikir saya harus mempunyai sesuatu sertifikat sehingga saya mendapatkan pengetahuan memang dari orang yang bukan hanya browsing semua orang bisa, tapi kan para pengajar itu kan di bidang olahraga tuh udah profesor, mereka udah S3. Jadi benar-benar orang ilmunya memang di olahraga gitu. Jadi saya pengen mendapatkan itu. Kalau untuk browsing semua bisa browsing kok. Semua mesti dicari tahu, tapi untuk mendalaminya, kemudian gitu mendapatkan pengetahuan dari orang yang memang expert gitu loh. Betul. Nah itu yang penting gitu. Setuju. Dan biasanya nih setiap tahun saya pasti ada sekolah gitulah untuk mengupgrade gitu, mengupgrade ilmu gitu. Jadi itu selalu saya lakukan. Kemudian karena saya juga memberikan latihan strength, jadi saya juga ngambil tuh sertifikat personal trainer di Aderai di Bali. Di Rai Fitness. Ya di Bali dulu itu kan sekarang tuh mereka udah kerjasama sama beberapa manajemen gym di daerah. Iya, jadi betul. Dia sudah bisa tuh ke Bandung, ke Jogja, ke Jakarta. Titiknya jadi banyak sih sekarang. Kalau dulu sih kita harus ke Bali. Saya ke Bali dulu. Gitu. Oh my god. Nah karena kan walaupun saya tidak akan menjadi seorang personal trainer atau orang yang khusus strength, tapi saya memberikan itu buat privilege buat murid-murid saya. Jadi tapi saya juga harus belajar strength itu seperti apa, juga harus ada ilmunya. Walaupun ya mungkin semua orang bilang kan gampang kok, lunges, squat gitu, tapi kan harus ada tekniknya. Kemudian kemudian ada beberapa ada gerakan yang mungkin orang yang darah rendah nggak bisa, dia akan pusing. Itu kita juga harus tahu gitu kan ya. Dan walaupun saya tetap menjadi coach lari, strength itu adalah privilege buat murid-murid saya. Karena menurut saya kita itu harus berbagi. Karena memang ada course kayak di GBK kan ada course yang dia memang fokus dengan strength-nya gitu. Jadi kalau saya bikin juga strength itu saya nggak mau gitu. Biarkan yang strength saya tetap di lari, dan strength saya ini hanya untuk privilege buat murid-murid saya atau siapapun yang ingin belajar. Tapi saya nggak buka kelas khusus, tapi ada di GBK biasanya saya bikin hari Kamis buat anak-anak. Seru banget buat anak-anak atau bisa maksudnya buat murid-murid gitu semuanya. Kayak saya bisa menjadi murid baru Coach Falas nih. Datang aja. Nah Coach, sekarang kita mau masuk ke segmen water break dulu, di mana kita sambil water break aku akan menanyakan beberapa pertanyaan cepat untuk Coach Falas. Atlet atau coach? Coach. Oke. Chicago Marathon atau New York Marathon? Chicago Marathon. Lari barengan atau sendiri? Barengan. Positive affirmation atau visualization technique? Visualization technique. Oh, kita pengen bahas itu. Podcast atau musik kalau lagi latihan? Atau no music at all? No music. Oke. Nah, Coach, tadi bahas soal visualization technique. Itu fungsinya apa dan gimana sih cara kita mengaplikasikan itu ke program yang sedang kita jalani atau buat lari kita tuh gimana sih Coach? Biasanya makanya kan kalau latihan itu kan anak-anak datang ya. Nah itu biasanya saya itu tipe coach yang saya akan ngikutin anak-anak saya lari. Oh, oke. Seru banget, jadi tidak lari sendiri dong. Enggak. Terus kemudian alhamdulillah saya udah kita itu VSCO udah punya 3 asisten coach gitu kan. Karena kan nggak mungkin saya menghandle sendiri. Karena kadang-kadang hari itu bisa sedikit atau bisa banyak, nggak bisa diprediksiin. Ya, kadang-kadang kalau lagi kangen GBK tuh semuanya bisa, nggak ada meeting tuh rame. Tapi mungkin ada hari cuma 5 gitu kan. Jadi saya akhirnya awalnya hire 1, kemudian 2, dan sekarang udah 3 buat ngebantuin gitu. Seru banget. Jadi kita biasanya tuh lari itu kadang-kadang kan ada orang yang lari, cuma kalau diperhatiin kadang-kadang kan dia ada yang nunduk atau ada gini. Nah itu kita
kita percoba perbaiki ya. Minimal yang basicnya mereka harus tahu running form itu. Oke, running form tuh yang bener gimana? Iya gitu ya. Karena itu ngefek banget untuk lari kita ya. Iya, sekaligus untuk efisiensi ya. Karena kan lari itu capek, energinya banyak, energi yang dibutuhkan banyak. Jadi kita harus efisien supaya tenaga kita nggak cepet habis. Itu salah satu fungsi running form. I see. Itu menghemat. Ini seru banget, kayak setiap aku kedatangan narsum soal lari tuh kayaknya belajar sesuatu yang baru setiap ngobrol. Iya, lari itu menyenangkan. Jadi kalau belum suka lari kayaknya harus dicoba. Iya, kayak harus dicoba biar benci jadi cinta gitu lah, kurang lebih ya. Rata-rata jarang sih orang yang langsung, kecuali atlet ya. Tapi kalau kayak kita nih pelari kantoran, rekreasional ya pasti enggak deh. Semuanya itu pasti no gitu. Banyak banget muridnya lari no enggak kan. Biasa penolakan seperti itu. Betul. Nah, coach aku mau nanya nih, untuk klien-klien atau anak-anak coach yang mungkin sedang merasa burn out atau sedang nabrak titik jenuh nih di latihannya, biasanya coach Falas nge-handle-nya gimana? Ya, itu biasanya after marathon mereka sampai di puncak itu. Oh, tapi itu emang udah it's a common thing. Iya, gitu. Itu kayak Jody. Jadi ya karena kan latihan maraton itu kan yang berat itu latihannya Mbak. Betul. Sekitar 4-5 bulan ya, bayangin ya itu ya. Minimal latihan seminggu 4 kali gitu loh. Belum long run-nya gitu, ditambah lagi stres. Ya gimana tuh kalau udah mau sebulan maraton itu udah mulai tuh maraton blue. Kalau saya bilang tuh udah mulai galau, kadang-kadang happy, kadang-kadang nangis sendiri, udah takut karena memang buat yang virgin itu memang maraton itu sesuatu yang nggak bisa dibayangkan, bener ya kita harus lari dulu baru kita tahu rasanya maraton tuh kayak apa ya. Ya lari dulu. Jadi kalau 21 kan bisa dibilang half marathon itu 10 kali 2 hitungan matematikanya masuk. Tapi kalau 42 kilo bukan 21 kali 2. Bisa 21 kali 3 loh rasanya. Benar. Karena kenapa? Aku mikirin aja berat gitu. Ya, karena kan sebenarnya kan untuk seorang manusia normal itu sekali lari itu paling panjang mungkin harusnya itu normalnya itu 30 sampai 32. Jadi sebenarnya maraton itu kita sudah melewati batas sesuatu yang bukan di luar kemampuan ya, tapi suatu lazimnya seorang manusia berlari dalam satu kali lari. Jadi memang latihannya harus proper, harus disetujui. Anak-anak saya tahu. Kalau half maraton males-males, saya pasti santai. Asalkan nggak mau PB ya, oke. Tapi kalau maraton sekali, 2 kali bisa ditelepon kalau masih nggak bikin PR. Kalau buat maraton, karena berat maraton itu. Saya juga udah berkali-kali maraton tetap aja rasanya nggak pernah merasakan maraton tuh yang bukan enjoy sih, ringan nggak pasti di kilometer 32. Makanya maraton itu orang bilang kan maraton itu yang namanya rasanya maraton itu di atas 32 kilo. 0 sampai 30 itu masih kayak warming enak rasanya. 21, 25 masih 30 nah 32 itu mulai. 35 itu kayak roller coaster itu di titik bawah. Iya. Karena katanya ketemu mental blocknya tuh setelah 32 km coach. Benar. Wow. Jadi itu benar-benar harus mental. Jadi maraton itu sebenarnya itu 80% mental. Mentalnya nggak boleh kalah. Kalau sempat di mindset itu udah yang gue capek nih gue berarti udah nggak bisa lanjut. Tapi kalaupun capek tapi mentalnya tetap kuat, tetap berusaha. Ya kalau nggak bisa lari jalan, nggak bisa jalan pelan, pokoknya jangan berhenti aja. Iya. Pasti bisa. Jangan berhenti. Wow. Don't look back. Itu bagus banget bagus. Yang lalu biarlah berlalu. Itu jalan aja terus. Dan itu pasti. Jadi makanya maraton itu kalau buat saya sih, kalau kita tanya seorang maraton jangan ditanya waktunya. Semua orang yang menyelesaikan maraton itu menurut saya hebat. Jauh loh. Maksudnya selain latihan yang harus dilaluin, ada race yang harus diikutin dan harus finish gitu. Iya, dan banyak pengorbanan kan. Misalnya seorang ayah, dia pasti pagi udah ninggalin keluarganya buat latihan gitu. Jadi memang seorang ibu atau orang pekerja, bayangin itu murid-murid yang kerja ya. 5:30 udah lari, 7 buru-buru mandi, jam 8 udah standby di kantor. Hebat gak orang yang maraton itu? Itu hebat banget sih. Terutama pelari kantoran ya. Iya. Pelari rekreasional dan kantoran kita.
lari hari Minggu, Seninnya udah masuk tuh. Iya itu hebat gitu loh. Cuma kadang-kadang pelari kantoran juga harus ingat gitu. Iya. Waktu recovery jangan lupa. Karena kan beda sama atlet. Betul. Kalau atlet dia tugasnya hanya latihan gitu loh. Siang bisa bobok siang gitu. Tapi kalau kita kan harus bekerja. Jadi pelari kantoran juga harus memikirkan recovery-nya. Jangan dihajar terus badannya gitu. Nah coach, selain tantangannya itu bentuknya mental, kira-kira tantangan yang terbesar tuh apa lagi sih kalau untuk pelari coach? Diri sendiri sama kadang-kadang kita kan suka bandingin diri kita sama orang lain ya. Nah itu selalu istilah rumput tetangga lebih hijau. Padahal dia nggak tahu rumput tetangga bayar air pumpnya berapa. Kalau situ bayar cuma 10.000. Dia 30.000 tentu saja lebih hijau. Betul. Ini take note ya guys. Bener. Iya gitu loh. Jadi memang jangan bandingkan. Tapi kalau saya lebih bilang ke anak-anak, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain karena nggak akan ada habisnya. Ya kan, tapi coba bandingkan diri kita dengan beberapa waktu lalu. Coba mundur 2 tahun lalu, 3 tahun lalu saya seperti apa gitu kan ya. Maksudnya kalau bandingin sama orang lain tuh pasti akan selalu ada yang lebih muda, lebih cepat, lebih kuat, itu pasti ada. Jangan lupa diri kita ini kan udah memberikan yang terbaik buat kita. Kalau kita selalu membandingkan seolah-olah kan kita nggak minta makasih sama dia, gitu. Kan harus minta terima kasih. Betul, iya banget. Nah, coach kalau misalnya untuk pelari-pelari yang di atas umur 40 tahun baru memulai lari, itu ada tips and tricks ya nggak sih coach? Ya, 40 tahun baru mulai lari. Ya memang kan udah bukan usia muda ya. Tapi saya yakin sih semua orang akan bisa. Tapi memang ikutin prosesnya. Ikutin prosesnya. Jangan terburu-buru pengen pace berapa. Yang penting biasakan dulu badannya dengan kegiatan lari ini nih. Karena lari itu susah. Itulah kenapa di triathlon lari terakhir. Betul. Kalau di awal mungkin bubar jalan. Benar. Habis tenaganya. Bener. Jadi memang lari itu susah. Jadi harus pelan-pelan dulu belajar, nikmatin prosesnya, nikmatin dulu proses, jangan lihat dulu hasilnya. Berapapun hasilnya itu suatu pencapaian karena nggak gampang untuk lari itu. Setuju. Nah coach, sebelum kita closing nih, aku mau nanya, ada nggak sih satu advice yang coach pernah dapatkan atau coach pegang sampai sekarang? Kalau misalnya coach mungkin lagi ngerasa demotivasi atau misalnya lagi ngerasa burnout sendiri atau lagi ngerasa berat tuh. Iya, ada kata-kata mutiara yang coach Falas pegang. Jadi memang yang bukan berat sih ya, tapi maksudnya seorang coach itu kalau dulu sewaktu saya belum punya murid, kalau dalam suatu race itu saya nggak mikirin diri saya sendiri aja. Saya udah finish, udah selesai semuanya. Tapi kalau sekarang itu memang ketawa itu bisa lepas setelah anak-anak finish semua. Ya. Jadi kalau udah selesai itu kayak misal kita pergi maraton gitu, cek satu-satu ini belum, ini siapa lagi yang belum, itu menunggu mereka tuh. Saya nggak akan pergi dari garis finish sebelum anak-anak saya selesai semua, dimanapun itu. Mellow deh. Ya. Jadi menunggu mereka finish itu sesuatu yang, apalagi dengan murid saya yang beragam ya, yang beragam. Kalau misalnya masih muda-muda sih mungkin nggak terlalu, ya muda gitu ya, jarang lah. Tapi kan ada yang umurnya ada yang 70 tahun, 68 tahun. Kemudian juga ada di Berlin kemarin murid saya itu berdua suami istri, dan yang suaminya itu kelihatannya udah 5%. Jadi dia lari dengan megang kerudung istrinya, dan itu cukup. Buat saya sih Berlin tahun kemarin, saya kan kemarin Berlin yang itu 50 tahun. Di samping guys, spesial karena banget. Ini kapan lagi kita punya medali dengan umur yang juga 50 tahun. Keren banget. makanya saya bawa ini salah satu cita-cita dan ternyata dikabulkan oleh Tuhan. Terima kasih juga buat keren banget sih. Saya bisa pergi ini 50 tahun, kemudian murid saya juga yang Mbak Ella itu finish dengan suaminya, dan itu menunggunya itu kayak gimana gitu ya. Coba bisa bayangin nggak, maraton itu 42 kilo ya. Kita yang punya penglihatan sempurna aja tuh, kita bisa distraction kan, ngeliat pemandangan, ngeliat orang. Bayangin nggak kalau itu gelap aja. Iya sih. Berat. Bayangkan yang suaminya dalam gelap, dan yang istri menuntun suaminya, dan itu bayangin gimana sabarnya. Iya benar.
Ya kan? Jadi harus cinta. iya, jadi pas ngeliat mereka datang itu ya Allah senang itu momen banget ya coach, itu momen banget gitu. Melihat dia sudah datang berdua itu alhamdulillah. Karena sewaktu saya kauteran hari Sabtu itu kita kalau saya kauteran kan hari Sabtu 5 kilo saya dekat mereka gitu. Untung saya tarik tangannya karena si suami udah naik ke trotoar kakinya dan udah mau jatuh gitu. Aduh ini besok gimana nih 42 kilo, tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar gitu. Wah keren banget sih. Itu termasuk salah satu momen paling memorable. Iya itu termasuk beri 50 tahun termasuk karena ikut ini juga sebenarnya itu ini Berlin keempat sih ya. Keempat sebenarnya kan memang cita-citanya pengennya 50 tahun di Berlin. Cuman masa 4 kali gitu. Jadi terus terang saya nggak daftar balot. Nggak daftar, nggak mungkin lah gitu. 4 kali ternyata kalau kata Tuhan berangkat ya berangkat. Ternyata ada murid saya nggak jadi berangkat. Walaupun sebenarnya ada sedikit cerita sedih. Jadi saya bisa ganti namanya jadi nama saya. Kemudian dan dia meninggal kemarin. Ya, jadi ini cukup mengharukan 50 tahunnya. Jadi makanya saya bawa. Saya bawa. Kemudian kalau ini medali WMM pertama, Berlin 2016. Wah keren banget sih. Dan nggak nyangka juga sampai 4 kali saya lari di sini itu di luar ekspektasi sih sebenarnya gitu. Makanya kalau punya mimpi itu teman-teman kalau punya mimpi itu diucapkan ada di sini dan saya yakin banget Tuhan itu mendengar apa yang kita inginkan. Cuman nggak tahu nih kapannya dikabulkan, kan kita nggak tahu. Tapi yakin deh pasti dikabulkan. Jadi buat teman-teman nih pengen WMM nggak apa-apa, punya mimpi aja. Daftar aja dulu balotnya. Mimpi tuh gratis. Iya. Kalau nggak gitu nggak dimulai daftar balotnya. Kalau udah dapat yakin deh pasti nanti jalannya ada untuk menuju ke sana, rezekinya ada gitu. Benar. Nggak sih, tapi I think that's the thing about medals tuh bukan sekedar medali doang, tapi waktu energi yang kita taruh untuk mendapatkan ini gitu. Dan setiap medali itu buat saya punya cerita. Dan saya nggak pernah lupa sama cerita setiap medali. Banyak banget medali di rumah, tapi saya nggak pernah cerita lupa. Ada aja lucu-lucu. Misalnya, ini berangkatnya bareng teman yang ini, sama sih itu semuanya sangat menyenangkan gitu. Aduh seru banget sih Coach Falas. Thank you banget udah sharing banyak banget sama kita, mulai dari journey larinya Coach Falas gimana. Ternyata aku baru tahu beliau sepedahan juga. Masih ada sepedanya. Masih ada sepedanya. Tapi masih suka sepeda gak sih? Enggak sih, udah gak ada waktunya sih. Udah ngelatih aja. Tapi udah sekarang kan juga harus istirahat gitu. Jadi betul. Dan cerita-cerita Coach Falas per medali gimana itu kita appreciate banget Coach. Thank you for your time and energy. Dan buat Dashers, semoga kalian merasa terinspirasi dan juga mendapatkan dorongan untuk mungkin di sini baru ada yang mau mulai lari. Mungkin di sini lagi ada yang mencari-cari. Coba aja dulu. Iya kan, tuh coba aja dulu nggak apa-apa. Pelan-pelan, nggak usah dipikirin. Oh saya harus punya sepatu ini, nggak usah pakai aja, penting sepatu lari. Coach Falas aja tadi beli sepatu harga original 800.000 terus tapi itu sepatu running sih. Tapi itu sepatu running. Mana beli pakai poin. Jadi kayaknya sekitar 250-300. Jadi kalau mau beli yang sepatu 1 jutaan dulu mungkin nggak apa-apa. Nggak perlu yang 3 juta 4 juta nggak apa-apa. Jadi in your own pace aja. Iya, pokoknya dimulai dulu niat baiknya karena kan untuk sehat. Betul. Karena sehat itu mahal. Sehat itu mahal. Jadi thank you teman-teman Dashers. Jangan lupa untuk tonton terus Easy Pace Podcast di YouTube dan Spotify-nya Easy Pace dan di Dashboard. And I'll see you guys on the next episode. Dah. Bye.